Alhamdulillah Sayyidina wa Nabina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Para hadirin jamaah Majelis Ta'lim Masjid Jami' Asy-Syakirin yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali dalam rangka menuntut ilmu Allah, ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan kembali pembahasan di dalam kitab Fathul Ilah halaman 61 dengan bab yang baru, yaitu dengan bacaan babu sujudi sahwi. Ini bab di dalam menerangkan sujud sahwi. Langsung diterangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bih wa bi ulumihi fid daraini amin radhiyallahu ta'ala anhu. I'lam annal matruka minas salati. Ketahuilah bahwa sesuatu yang ditinggalkan dari salat, imma an yakuna fardha, ada kalanya ditinggalkan rukun salat. Fardu di sini rukun salat. Au ba'dha, atau kedudukannya di bawah fardu, sangat ditekankan. Itu namanya ba'dha, yang kita sebut dengan ab'adus shalah. Au hayatan, atau sunnah yang biasa. Jadi fardu ab'ad ini lebih kuat di bawah fardu. Yang kedua hay'ah. Ab'ad dan hay'ah kita katakan sunnah memang, tapi kalau ab'ad ini lebih kuat sunnahnya, lebih kuat sunnah. Fa'in saha. Nah, maka perinciannya bagaimana? Fa'in saha, kalau dia lupa. Wa kana al-matruku fardha, dan adalah yang ditinggalkan sholat itu rukun. Jadi posisinya dalam keadaan lupa, yang ditinggalkan rukun. Ya, mau dia itu posisinya lupa ruku, itu kan rukun. Lupa i'tidal, lupa sujud pertama langsung berdiri, jadi nggak ngerjain sujud kedua, ya langsung dia berdiri. Nah, posisi seperti itu dilupakan fardunya. Bagaimana tuh hukum? Fala budda minal ityani bihi, maka wajib untuknya untuk mendatangkan rukun tersebut. Tuh. Nah, sekarang dirincikan lagi. Kapan ingatnya itu? Contoh, dia lupa i'tidal, lagi ngantuk, habis ruku langsung sujud, habis ruku langsung sujud, enggak i'tidal. Nah, kapan dia lupa? Kapan dia ingat? Kalau dia ingatnya sebelum dia datang ke rukun yang sama dan setelahnya. Ingat ya? Kalau dia ingat dia tinggalkan posisinya sebelum rukun yang sama ditinggalkan atau setelahnya, maka apa hukumnya? Wajib dia kembali pada posisi yang dia lupa. Contoh, perhatiin. Ketika dia ruku, seharusnya apa? I'tidal. Kan? Langsung dia sujud. Tuh. Setelah sujud, dia duduk di antara. Ketika lagi di antar dua sujud, keingetan, kok belum i'tidal.
Tuh. Ya. Belum? Berarti dia mengingat sebelum mendatangkan rukun yang ditinggalkan. Karena posisi masih duduk di antara dua. Nah, kan belum tidak lagi pada rakaat kedua, belum. Jadi dia mengingat sebelum posisi rukun yang ditinggalkan, sebelum didatengin posisi rukunnya ditinggalkan. Maka ketika lagi duduk dan sujud, wajib alal fur, seketika langsung. Wajib dia naik, langsung dia ngerjain tidak. Dan tidak dianggap itu semua tuh yang dia lakukan lantaran dia meninggalkan satu rukun tadi, nggak dianggap tuh, nggak dianggap sujudnya tadi, sujud nggak dianggap, langsung i'tidal dia. I'tidalnya itu Habib, kita rukuk lagi atau langsung aja begitu bangun sami Allahu liman hamidah? Langsung Aja langsung posisinya ketika i'tidal. I'tidal. Ya, ketika pas udah dia duduk, ya, langsung dia berdiri, langsung sami Allahu liman hamidah. Jadi nggak usah ruku. lagi. Betul. Cakep. Itu kalau dia tinggalkan rukun, posisinya teringat sebelum dia datangkan rukun yang ditinggalkan. Ingat. Nah, sekarang masalah kedua, dia nggak ingat itu. Dia udah duduk di antara dua sujud, masih posisi nggak ingat. Dia sujud kedua masih nggak. Dia berdiri ngerjain rakaat kedua, nggak ingat. Lagi baca Fatihah nggak ingat. Pas lagi ruku, barulah dia teringat. Ya, bahwa tadi dia belum ngerjain i'tidal. Maka dia i'tidal itu melakukan seperti baru rakaat pertama. Jadi selama sujud pertama duduk di antara dua sujud, apalagi sujud lagi, Fatihah itu nggak dianggap semua, ruku itu juga nggak dianggap. Maka ketika lagi pas sami Allahu liman hamidah, itu seakan-akan rakaat pertama. Ya, itu. Lalu selanjutnya pas lagi ruku, dia belum ingat tuh rakaat kedua. Pas lagi i'tidal, dia juga nggak ingat. I'tidal kedua nih, rakaat kedua. Pas lagi sujud keingetan. Rakaat pertama belum i'tidal. Nah, maka itu masih dianggap satu rakaat jadinya tuh. Tadi i'tidal tadi berarti buat rakaat pertama. Jadi dia seakan-akan ngerjain baru rakaat pertama, karena i'tidal yang dilakukan baru sah. Nah, nggak perlu berdiri lagi. Nah, kalau yang setelah i'tidal, ya setelah i'tidal didatangkan dan seterusnya nggak perlu berdiri. Tapi yang pertama itu nggak dianggap satu. Paham apa enggak? Paham ya? Nah, itu hasilnya gitu. Fa in tadzakkar tarkahu qabla al-ityan bimithlihi atabihi 'alal fur. Tuh dia tuh ibarahnya. Kalau seandainya dia teringat meninggalkan rukun yang ditinggalkan sebelum mendatangkan sepertinya. Tadi itu. Dia teringat ketika sujud. Teringat ketika duduk di antara. Teringat ketika Nah, maka atabihi alal fur, didatangkan langsung dia i'tidal. Jangan jangan darusin. At-talabbus bi ibadah fasidah haram, terusin nggak boleh. Langsung naik dia, langsung i'tidal. Wa in tadzakkar tarkahu ba'dal ityan bimithlihi. Nah, ini dia ibarat yang kedua. Kalau dia teringat meninggalkan rukun tersebut, dia teringat dia meninggalkan rukun yang ditinggalkan,
Ba'dal ityan bimithlihi, tapi dia mendatangkan dengan sepertinya. Artinya apa? Dia teringat setelah ngerjakan i'tidal pada rakaat kedua. Pas lagi ruku, pas lagi sami Allahu liman hamidah, pas lagi sujud, nah baru tuh rakaat kedua yang lagi sujud tadi teringat. I'tidal pertama belum dia kerjakan, nah belum dia lakuin. Maka gimana itu hukumnya? Qama dzalikal mithlu maqamahu, menduduki seperti yang i'tidal tadi kedudukannya. Artinya maka cukup i'tidal tadi menduduki kedudukan rakaat yang pertama. Jadi dia baru dianggap mengerjakan satu rakaat. Kalau ada dua dia ngerjain. Kalau dia jelas ya? Nah itu dia Pak. Apanya? Apa? Kagak. Ditambah setelah, jadi pas sebelum salam nambah lagi satu. Karena yang tadi yang pertama nggak dianggap. Itu masih satu jadinya itu. Maka disebut walagha ma bainahuma, dan tidak dianggap apa yang ada di antara keduanya. Apa? Di antara rukun yang dia tinggalkan dan di antara rukun yang dia ingat. Rukun yang ditinggalkan i'tidal, ya. Lalu rukun yang dia ingat pas lagi apa itu? Sujud rakaat kedua. Berarti setelah i'tidal yang ditinggalkan pada rakaat pertama, sujud pertama itu nggak dianggap. Duduk di antara dua sujud nggak dianggap. Sujud kedua nggak dianggap. Bacaan Fatihah rakaat kedua nggak dianggap. Tuh dia, ya kan? Lalu ruku nggak dianggap. Nah, pas i'tidal baru dianggap satu. Ini 5 nggak dianggap nih. Yang i'tidal tadi karena didatangkan suatu yang lupa, barulah dianggap sah. Walagha ma bainahuma. Nah itu ya. Wa in tarakahu aw nagalahu ila ghairi mahallihi amdan. Nah, ini masalah beda lagi. Kalau dia meninggalkan rukun, dia tinggalkan sengaja, nggak mau ruku, sengaja nggak mau tidak ludahan langsung sujud aja. Loh, sengaja ditinggalkan. Au nagalahu ila ghairi mahallihi, atau dia memindahkan rukun yang bukan pada tempatnya amdan, sengaja. Apa contoh rukun kauli tergambar seperti Fatihah dia datangkan ketika tasyahud, atau ketika tasyahud ya pas lagi baca Fatihah dia ucapin sengaja. Jadi mendatangkan rukun qauli kepada tempatnya kepada selain tempatnya dengan sengaja. Maka hukumnya batalat sholatu. Tuh, ya. Maka hukumnya batal Nah, itu yang jadi permasalahan ketika mengucapkan ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina. Karena wa ala ali sayyidina Muhammad dalam mazhab Syafi'i disebutkan bahwa itu hanya berada di dalam tasyahud akhir. Dalam tasyahud akhir. Tuh. Kalau kita datangkan pada tasyahud awal, itu seperti sengaja kita memindahkan rukun yang di tasyahud akhir ke tempat yang bukannya. Nah, itulah yang menurut pendapat para fuqaha menyatakan batal sholatnya. Tetapi dalam qaul lain menyatakan itu salawat tersebut tanpa disebutkan al itu dikatakan sholatul batra, sholat yang terputus. Nah, maka menjaga kekhilafan kita pakai al saja tapi nggak panjang-panjang, pakai dhamir cukup. Pada tasyahud awal nih bicara nih Allahumma shalli ala Muhammad
wa alihi. Dah itu doang. Biar jangan panjang, karena melihat pendapat ulama yang menyatakan memindahkan rukun ke tempat lain membatalkan tapi kalau nggak diucapin al itu dikatakan salawatnya maka kita baca alihi saja. Allahumma shalli ala Muhammad wa alihi. Bas itu. Ketika tasyahud ini bicara tasyahud awal. Ya. Ketika tasyahud illa inna qalal fatihata awit tasyahuda awis shalah ala nabi sallallahu alaihi wasallam ila ghairi mahallihi sahwan au amdan fala tabtulu. Nah, melainkan kalau memindahkan Fatihah atau tasyahud, yang berarti tadi bukan rukun qauli, salah kita. Tadi rukun fi'li. Kita pindahin sengaja. Tadi itu, ya. Kita pindahin sengaja. Lagi seharusnya orang ruku, dia langsung tidal. Jadi pindahin rukun. Seharusnya dari Fatihah ke ruku, dia langsung habis tidal langsung ruku maunya dia. Setelah ruku baru Nah, kalau itu sengaja batal sholatnya. Ini yang pertama. Kalau rukun qauli, sekarang bicara. Kita pindahin Fatihah ke tasyahud, atau tasyahud kita pindahin ke Fatihah. Nah nih, illa inna qala, melainkan ketika memindahkan Fatihah awit tasyahud awit salat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ila ghairi mahallihi, kalau ke bukan tempatnya, sahwan au amdan, baik lupa atau sengaja. Baik lupa atau sengaja. Lagi baca, lagi takbir Allahu akbar, lupa at-tahiyatul mubarakatus salat, lupa atau sengaja, maka fala tabtul, tidak batal sholatnya, cuma yasjud lisah sujud sahwi. Nih gambaran bahwa rukun disunahkan sujud sahwi saja, yaitu rukun qauli kita pindahin. Jadi kita pindahin rukun qauli yang bukan tempatnya, baik itu sengaja atau lupa, maka disunahkan sujud, nggak batal dia. Wa in kana al-matruk hayatan fala syai' alaih tarakaha amdan aw sahwan. Udah jelas. Kalau sunahnya hay'ah seperti surah, ya, kita tinggalin baca setelah Fatihah, itu nggak apa-apa, baik sengaja atau lupa. Apalagi bacaan zikir setiap rukun kita nggak baca. Pas lagi sujud, pas hari ruku kita nggak baca subhana rabbil azim, nggak apa-apa. Ketika lagi i'tidal, sami Allahu liman hamidah, kita tumaknina doang, diam, nggak kita baca rabbana lakal, itu nggak apa-apa. Mau disengaja, mau lupa kita tinggalkan, nggak sunnah sujud. Nggak kena. Wa in kana al-matruk ba'dha, sampai sini dulu, nanti kita bahas tentang masalah ab'adus shalah. Ini yang penting. Intinya dari sujud sahwi, meninggalkan ab'adus shalah seperti kunut, seperti tasyahud. Nah, posisinya dalam keadaan berjamaah bagaimana, imam, makmum, nanti kita terangkan. Wallahu a'lam. Rabbi zidna ilma warzuqna. Ya, ada pertanyaan?